Ya, selamat pagi buat Tibet yang lagi belajar di rumah. Pada pagi hari ini kembali dengan materi yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kita sudah sampai di halaman 77. Di halaman 77 yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ini materi bahasa Indonesia kita. Kalau materi-materi kita sebelumnya kita memang sudah sering kali membahas mengenai bagaimana cara membuat kesimpulan dalam suatu teks laporan, bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu teks, juga sudah sering sekali, malahan kita berulang-ulang kali sampai mau bosen rasanya. Tetapi tidak mengapa, kita mengulang itu terus supaya kita semakin hari itu kita semakin mengerti bagaimana cara menyimpulkan suatu teks atau suatu berita, dan bagaimana caranya juga menentukan ide pokok dalam suatu teks. Ini sangat penting sekali. Dan kita juga pernah membahas mengenai 5W+1H dalam suatu teks, baik teks laporan, teks berita, itu ada banyak sekali hal-hal, informasi-informasi penting yang terdapat di dalam suatu teks. Dan kali ini kita akan membahas juga kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Kita mengulang kembali mengenai kata tanya yang terdapat dalam suatu teks, dan kita juga kemarin kita sudah sering sekali membuat baik dari teks laporan, membuatnya dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Masih ingat tentu ya peta pikiran ini modelnya gimana? Tentu nggak lupa. Ada juga bukan hanya peta pikiran, bukan hanya kita tuangkan dalam peta pikiran saja, tetapi kita juga sudah membuat 5W+1H juga ya. Kemarin ada beberapa kali kita sudah membahas mengenai 5W+1H. Jadi 5W+1H ini kita tuangkan di dalam bentuk peta pikiran atau diagram juga bisa. Hal-hal seperti apa bisa kita tuangkan di situ. Kita membaca terlebih dahulu suatu teks, setelah itu baru kita menentukan atau mencari kalimat-kalimat tanya yang terdapat dalam suatu teks tersebut atau berita tersebut. Kalau sekarang kita membahas mengenai kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks, yaitu 5W+1H. Itu masih ingat ya, 5W+1H. Unsur-unsur apa saja yang ada di 5W+1H? Ada unsur apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Ada 6, 5W+1H. Kakak ulangi sekali lagi. Apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Jadi ada 6 unsur-unsur yang terdapat di dalam 5W+1H. Nah, kalau kita lihat di buku pena kita halaman 77, apa? Ini kalimat tanya untuk apa nih? Apa itu adalah kalimat tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Hal atau peristiwa yang terjadi dalam suatu teks atau suatu berita itu apa. Jadi di dalam kita membuat suatu kalimat tanya, kita harus membaca dengan teliti terlebih dahulu bagaimana caranya kita menyambungkan suatu pertanyaan dengan jawaban. Biasanya kan langsung ada jawabannya di suatu teks. Ini jawabannya ini loh, di sini loh jawabannya. Maka kita membuat suatu pertanyaannya itu bagaimana. Kalau biasanya kita menjawab pertanyaan dengan jawaban, memberikan jawaban. Kalau yang biasanya seperti itu, tetapi kita juga diajar bagaimana caranya membuat pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Kira-kira nyambungnya pertanyaannya seperti apa, jawabannya ini. Jadi pertanyaan yang nyambung kira-kira seperti apa. Jadi kalau misalnya kayak kalimat tanya apa, maka ini adalah kalimat yang menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi atau hal yang dibahas di dalam suatu teks atau teks berita. Itu apa? Siapa? Siapa ini kata tanya tentu yang menunjuk kepada orang, pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Itu siapa? Misalnya, siapa nama presiden kita? Nah, itu menunjuk kepada nama orang ataupun pelaku dalam suatu peristiwa. Itu siapa? Terus kalau kapan? Kapan itu tentu dia menunjuk kepada waktu. Itu waktu. Kapan peristiwa itu terjadi?
17 Agustus 1945 atau kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Itu menuju kepada jam juga bisa, jam berapa, terus mengenai waktu lah intinya, tanggal atau apa, tapi pada intinya itu mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa. Itu di mana? Mengapa? Yang keempat itu mengapa? Yang keempat itu di mana? Itu tentu kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Tempatnya di mana nih? Tempat terjadinya Bandung Lautan Api, itu di Bandung. Tempat terjadinya pertempuran Ambarawa, itu di mana? Tempat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, di mana tempatnya? Itu menuju kepada tempat. Itu di mana? Jadi itu menunjukkan pada tempat. Kalau yang 5 itu mengapa. Kalau kalimat tanya atau kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Mengapa Presiden Joko Widodo bla 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 bla. Atau misalnya, mengapa Elizabeth tidak masuk sekolah hari ini? Itu juga bisa. Misalnya, karena PSBB. Jadi ada jawabannya mengapa pertanyaannya. Jadi kita kasih tahu alasannya karena bla 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 misalnya. Jadi ada mengapa dan karena. Jadi suatu kalimat tanya dan juga jawabannya, alasannya itu harus nyambung. Mengapa, karena, jadi harus nyambung. Kalau kalimat yang bagaimana, ini kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana proses terjadinya kebakaran yang ada di Jakarta Timur misalnya. Bagaimana proses terjadinya? Proses terjadinya begini karena proses terjadinya diakibatkan oleh suatu warga yang tidak mematikan kompor gasnya misalnya, sehingga mengakibatkan yaitu kebakaran di Jakarta Timur. Jadi bagaimana prosedurnya itu, bagaimana menunjukkan pada cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kalau misalnya dalam suatu teks apa, misalnya teks laporan pengamatan, itu biasanya kalau kita sudah membahas yang minggu-minggu yang lalu, itu cara menanam singkong misalnya, yang sudah kita bahas ya, cara menanam singkong. Bagaimana cara menanam singkong? Cara menanam singkongnya gini, dia cara tanamnya harus disetek. Jadi ditanamnya tuh batangnya yang ditanam, ditancap-tancapin. Dia bukan ditanam seperti pohon-pohon lain, misalnya harus ada akarnya atau apa, tidak. Tetapi kalau singkong itu ditanam itu dengan cara disetek, nanti ditancapin, tinggal ditancapin begitu saja, nanti singkongnya akan tumbuh. Nah, itu maksud dari kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana. Oke. Di bagian bawahnya, kalau Ibu lihat, perhatikan buku penanya, halaman 77, bagian bawahnya ada ayo berlatih membuat peta pikiran menggunakan kata tanya. Di sini ada judul yaitu penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini boleh Ibu kerjakan di rumah. Nanti ini pertanyaannya, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks di atas. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Untuk menemukan informasi penting dalam teks, tuliskan peta pikiran tersebut di buku tugasmu. Oke. Nanti boleh di rumah bikin baca terlebih dahulu ya, dibaca secara keseluruhan. Sudah dibaca, baru nanti tentukan kalimat-kalimat tanya unsur-unsur 51H yang ada di teks tersebut. 51H nanti dituangkan dalam bentuk pikiran seperti tugas-tugas kita biasanya dalam bentuk pikiran. Nanti Ibet boleh fotoin, dikirim aja di WA, nanti fotoin tugasnya, kirim ke WA kakak aja. Oke, demikian
materi bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini. Ibu jangan lupa belajar dan tugasnya jangan lupa dikerjakan juga ya. Oke, selamat pagi.